Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfariza Ramadhani. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 22020200058. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan bab 8 mengenai teknologi informasi pada bidang perbankan. Pertama-tama, pendahuluan. Dunia pada saat ini sudah menggunakan banyak perangkat teknologi informasi atau sering disingkat dengan TI. Dengan perangkat teknologi informasi, pekerjaan semakin mudah untuk dilakukan. Tak hanya mudah, waktu untuk mengerjakannya juga semakin singkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keunggulan proses bisnis berbasis teknologi. Proses bisnis berbasis teknologi memiliki beberapa keunggulan antara lain. Yang pertama, efisiensi operasional teknologi dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis dengan otomatisasi tugas-tugas rutin. Ini mengurangi kesalahan manusia, mempercepat produksi, dan mengurangi biaya operasional. Selanjutnya yang kedua, akses informasi. Teknologi memberikan akses instan ke data dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Ini memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan pasar lebih cepat. Yang ketiga, skalabilitas. Sistem berbasis teknologi dapat dengan mudah disesuaikan dengan pertumbuhan bisnis. Anda dapat meningkatkan kapasitas tanpa perlu mengubah infrastruktur fundamental. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan eksistensi sistem keuangan perbankan. Sistem keuangan perbankan adalah bagian penting dari ekonomi suatu negara. Ini melibatkan berbagai intuisi keuangan seperti bank, lembaga keuangan non-bank, dan pasar keuangan. Sistem keuangan perbankan memiliki beberapa eksistensi penting antara lain. Yang pertama, intermediasi keuangan. Sistem perbankan memungkinkan aliran dana dari individu dan perusahaan yang memiliki kelebihan dana ke mereka yang membutuhkan pinjaman. Ini memfasilitasi pengembangan proyek dan investasi ekonomi. Yang kedua, penyimpanan aman. Bank berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang aman bagi dana masyarakat. Orang dapat menyimpan uang mereka di bank dengan keyakinan bahwa itu akan aman dan dapat diakses kapan saja. Yang ketiga, penyaluran kredit. Bank memberikan pinjaman kepada individu dan perusahaan untuk berbagai tujuan seperti pembelian rumah, mobil, atau modal usaha. Ini mendorong pertumbuhan ekonomi. Saya akan bahas mengenai uang elektronik. Saya juga memberikan gambar contoh uang elektronik seperti ini. Uang elektronik adalah salah satu bentuk alat pembayaran yang dapat digunakan untuk transaksi keuangan. Uang elektronik diperoleh dengan menyetorkan sejumlah uang terlebih dahulu ke penerbit. Hal ini dapat dilakukan secara langsung ke penerbit maupun dapat dilakukan melalui agen resmi yang telah ditunjuk oleh penerbit. Selain itu, untuk mendapatkan saldo uang elektronik dapat dengan melakukan pemindahbukuan dari akun tabungan yang ada di bank dan nilainya dimasukkan menjadi jumlah nilai nominal atas uang dalam kartu atau chip atau aplikasi elektronik money yang digunakan untuk menjalankan transaksi keuangan. Transaksi ini akan mengambil secara langsung jumlah nilai uang yang ada pada kartu atau media atau aplikasi uang elektronik. Jenis e-money berdasarkan catatan pada penerbit uang elektronik tentang identitas pemegang kartu atau chip dapat dibagi menjadi berikut. Ini ada dua jenis e-money. Yang pertama, e-money registered, yaitu penerbit akan melakukan pendataan terhadap pengguna kartu atau mencatat atau mendaftarkannya
sehingga penerbit akan menerapkan prinsip untuk mengenal dan mengetahui nasabah atau pengguna yang akan memiliki kartu atau chip e-money sebelum menerbitkannya dan menentukan batasan maksimal dari saldo e-money yang akan dimiliki. Jumlah maksimal nominal saldo biasanya ditentukan oleh pihak penerbit. Yang kedua, e-money unregistered, yaitu penerbit tidak akan melakukan pendataan terhadap pengguna kartu dan mencatat atau mendaftarkannya, sehingga penerbit tidak perlu melakukan pengenalan terhadap calon pengguna atau pemegang kartu atau chip e-money. Saldo e-money unregistered dengan batas maksimum yang tersimpan biasanya sebesar Rp1.000.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tantangan teknologi finansial pada perbankan. Sejak awal berdirinya industri layanan keuangan digital telah menjadi sasaran yang luas berbagai tindak penipuan di berbagai pasar dan pemain ekosistem. Sifatnya yang beragam, mulai dari tindakan penipuan dengan jumlah kecil maupun penipuan dalam jumlah yang besar, serta skala kasus penipuan ini telah berkembang di seluruh pasar. Akibatnya, sebagian besar operator layanan keuangan kini mengerahkan tim-tim penipu yang berdedikasi sendiri. Risiko utama yang timbul dari pengembangan teknologi salah satunya adalah kejahatan dunia maya yang dapat mempengaruhi aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Interaksi yang tidak terbatas ruang dan waktu saat ini telah berimplikasi terhadap interaksi waktu saat ini, yang meningkat antara pelaku pasar dengan konsumen sehingga meningkatkan risiko keamanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan risiko terkait vintage, khususnya di sektor perbankan. Yang pertama, persaingan pada pasar, risiko strategis, potensi unbundling layanan bank ke perusahaan vintage atau big tech non-bank dapat meningkatkan risiko terhadap profitabilitas pada bank individu. Lembaga keuangan yang ada akan kehilangan sebagian besar pasar atau margin keuntungan jika pendatang baru dapat menggunakan inovasi lebih efisien dan memberikan layanan yang lebih murah dan lebih baik memenuhi harapan pelanggan. Yang kedua, risiko runtuh, penipuan atau malapraktik oleh platform atau sebagian penggunaan. Kasus tertentu penipuan platform telah terwujud. Penipuan dapat terjadi dengan pihak yang menawarkan dan membeli sekuritas pada platform. Yang ketiga, risiko operasional tinggi dimensi sistematik. Munculnya vintage mempengaruhi ke lebih banyak teknologi informasi yang saling berketergantungan antara pelaku pasar dan pasar infrastruktur yang dapat menyebabkan peristiwa risiko teknologi informasi meningkat menjadi krisis sistematik, khususnya di mana layanan terkonsentrasi dalam satu atau beberapa pelaku yang lebih dominan. Peluang teknologi finansial pada perbankan. Menurut laporan dan studi khusus global, peluang dalam kegiatan vintage sebagai berikut. 1. Akses yang lebih besar ke modal. 2. Inklusi keuangan. Ketiga, layanan perbankan yang lebih baik dan lebih disesuaikan. Keempat, keuntungan biaya. Ini berasal dari kenyataan bahwa perusahaan vintage menawarkan transaksi lebih rendah biaya dan layanan perbankan yang lebih cepat. Yang kelima, potensi dampak positif pada stabilitas keuangan karena meningkatnya persaingan. Berikutnya, saya akan menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi dalam akuntansi. Teknologi informasi yang berkembang saat ini sangat memberikan peranan yang cukup penting bagi dunia perbankan. Banyak fasilitas yang ada di perbankan yang memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut.
Hal ini tentunya memberikan keuntungan baik bagi nasabah maupun baik bagi pihak bank. Kedua belah pihak sama-sama merasakan kemudahan dan keamanan yang lebih maksimal dengan penggunaan fasilitas tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis fasilitas teknologi informatika dalam dunia perbankan atau dikenal juga dengan electronic banking sebagai berikut. Yang pertama, Internet banking. Internet banking adalah salah satu produk layanan perbankan yang dapat diberikan oleh bank kepada nasabah untuk membantu nasabah dalam bertransaksi sehingga lebih mudah yang fungsinya sudah mengungguli ATM, kecuali dalam penarikan uang tunai. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.